Kita harus mengibadahi kepada yang mencipta, bukan ibadah kepada yang tidak mencipta. Mungkin ada orang yang menyembah kepada batu, mungkin ada orang yang menyembah kepada pohon-pohonan, kan gitu. Atau ada mungkin orang yang tersangkut dengan pekerjaan, ada orang yang ibadah terhadap pekerjaan. Karena yang memberikan sesuatunya itu adalah komputer, maka ibadah kepada komputer, gitu. Maka di sini akan menghilangkan pemahaman yang tadi yang salah itu, sehingga Allah menghubungkan antara Allah yang diibadahi dengan apa? Dengan Allah ya Tuhan yang telah menciptakanmu itu. Menyikapi apa? Dengan adanya tahun baru. Jadi ayat tahun baru, adanya semangat baru, adanya keinginan baru, adanya bagaimana keberhasilan anu baru. Bersama di batas waktu, tahunnya bukan tahun kurang, tapi tahun Samsiah, bukan Komariah, tahun orang lain. Tetapi memang notabene di negara orang iya waktu tanggal kalender iya nu dianggap masalah Masehiya. Beneran kapaksakan, Allah memaksakan kene ini biasanya karena kalender Komariah Islamnya, tapi margi anu diagena kaditu secara nasional anakku Samsiah anu Nasroniyah gitu dah. Apa boleh buat? Kage menyesuaikan diri, menyesuaikan waktu kalender naon diagena di negara kami. Memang ini adalah sebuah aturan waktu. Yang penting mah bukan aturannya, tapi bagaimana sebagaimana kita menggunakan karena waktunya itu sendiri. Mau ayeuna Samsiah, mau Komariah, ada hayang nama Komariah, tapi wadaya. Ini mungkin sementara anu tiasa diage perjuangan aya di negara kami. Moal masalahkeun masalah Samsiah Komariah, yang penting mah urang masalahkeun sejauh mana urang bisa menggunakan kana waktu. Manfaatkan karena ia waktu supaya orang biasa menghasilkan tina berjalanan ia waktu anu mana jalan ia yang bikin hiji kepercayaan Allah ke orang sadayana kami naon menghirup waktu ini umur ini sejauh mana amal orang dan prestasi keberhasilan orang sukses dan tidak sukses yaitu kembali kepada orang sadayana secara individu atau masing-masing. Tarbina terakhir ini mukadimah prolog pengantar naon anu dibigikeun. Kalau kita kupas di sini ya ayuhan nasu kudu gitu ya, ya ayuhan nasu kudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya. Satu, bahwa yang diperintah ibadah itu siapa? Manusia. Yang diperintah ibadah itu siapa? Manusia. Kenapa dikatakan manusia? Bukankah yang diperintah ibadah itu adalah manusia yang telah beriman? Kenapa ini di sini yang diperintahkan ibadah ini adalah manusia saja? Bukankah yang diperintahkan ibadah itu adalah manusia, mereka yang beriman? Tapi kenapa di sini perintahnya kepada manusia tanpa mengatakan beriman? Ini menunjukkan bahwa perintah ibadah itu untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Memang sahnya ibadah itu manusia yang beriman. Tapi kata Allah, bukan salah saya, tapi salah manusia kenapa tidak beriman.
sehingga ibadahnya tidak diterima karena tidak beriman. Artinya bahwa manusia itu yang disuruh ibadah, itu syaratnya ibadah itu diterima harus beriman. Kata Allah, yang salah bukan saya, ya yang salah manusia. Kenapa kamu tidak beriman supaya bisa diterima ibadahnya? Gitu. Jadi kalau seandainya tidak diterima ibadah, bukan karena tidak imannya, bukan karena saya yang memerintah, tetapi yang salah adalah kamu yang diperintah. Kenapa kamu tidak beriman? Ya nas budu, nas di sini, nas semuanya. Nah di sini ada anas ubudu rabbakum, ubudu beribadahlah. Ibadah itu tadarruk, artinya DP tunduk, itu ibadah. Ubudu kepada Tuhanmu. Jadi antara ibadah itu kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang telah menciptakanmu. Ini kehebatannya. Beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Misi ibadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan yang lain. Tapi konteksnya tidak ingin Allah mengatakan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, tapi Allah menginginkan yang telah menciptakanmu. Konteks didekatkan konteksnya kepada ibadah itu kepada Allah yang telah menciptakanmu, tidak kepada langit, tidak bumi. Kenapa? Karena supaya langsung antara Allah yang diibadahi dengan manusia yang beribadah, langsung tidak melalui yang lain. Maka kalimatnya itu adalah Rabbakum, ubudu Rabbakum. Tiga, bahwa ibadah ini senantiasa, perintah ibadah ini senantiasa didekatkan, ya, didekatkan dengan kalimat khalaqo, menciptakanmu. Ya, artinya khalaqo ini berarti di sini bahwa ya kita harus mengibadahi kepada yang mencipta, bukan ibadah kepada yang tidak mencipta. Mungkin ada orang yang menyembah kepada batu, mungkin ada orang yang menyembah kepada pohon-pohonan, kan gitu. Atau ada mungkin orang yang tersengsem dengan pekerjaan, ada orang yang ibadah terhadap pekerjaan. Karena yang memberikan sesuatunya itu adalah komputer, maka ibadah kepada komputer, gitu. Maka di sini akan menghilangkan pemahaman yang tadi yang salah itu, sehingga Allah menghubungkan antara Allah yang diibadahi dengan apa? Dengan Allah ya Tuhan yang telah menciptakanmu-nya itu. Jadi kita beribadah kepada yang telah menciptakan kita. Itu. Kita beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita. Karena kalau yang telah menciptakan langit dan bumi itu terlalu jauh pemahamannya. Memang betul, tapi terlalu jauh pemahamannya, tidak membuat dekat. Dan ibadah itu diantaranya adalah membuat dekat antara Allah dengan manusia yang beribadah, didekatkan. Dan bahkan bukan didekatkan, bahkan dihadap-hadapkan antara Allah dan manusia, berhadapan. Dan bukan berhadapan, tapi menyatu antara Allah dan manusia dalam ibadahnya itu. Bersatulah. Ini kalimat yang menunjukkan kepada itu, kalimat itu, dalil itu. Dan dalil ini, ya Yohanes itu tidak ditempatkan di ayat yang lain di belakang, tapi di depan. Perintah ibadah yang paling dulu dan paling depan di dalam Al-Quran ini, ya Yohanes itu yang pengertiannya yang disebutkan bahasa itu. Betapa ini hebatnya, kalau saya menurut saya hebatnya kalimat kalamullah ini, ya, sehingga memiliki fungsi, dan fungsinya yang seperti tadi itu, dan juga memiliki posisi ditempatkannya itu tidak dinantikan tapi didulukan. Seperti saya mengatakan bahwa Al-Quran itu didulukan dulu Bismillahirrahmanirrahim sebelum ayat yang lain. Didulukan dulu Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat yang lain. Ayat yang pertama di surat yang pertama dalam Bismillah itu Bismillah yang ada dalam Al-Quran didulukan karena prioritasnya itu Bismillah. Begitu juga di dalam ibadah ada prioritas, didulukan itu ibadah, perintah ibadah. Disinilah di ayat 21 ini. Di ayat itu didulukan sebelum ibadah ke ibadah, sebelum yang lainnya. Sebelum memerintahkan teknis-teknis ibadah di tempat-tempat dengan bentuk ibadah yang lain, acara yang lain, didulukan. Jadi harus tahu kenapa Allah dengan khalaqo, kenapa Allah dengan Rabbakum. Ini ada rahasianya, didekatkan. Jadi supaya kita ini menyembah kepada Allah yang telah menciptakan. Satu itu ya. Dan kedua, supaya kita ibadah kepada Allah yang menciptakan kita. Dua itu. Supaya kita ini supaya kita itu dalam ibadah berhadapan-hadapan antara kita dengan Allah. Dan supaya apa? Dan supaya menyatu antara kita dengan Allah.
Ini semuanya ada di ayat 21 ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, walladzina min qablikum. Dan kekuasaan Allah itu bukanlah menciptakanmu saja, tapi menciptakan manusia sebelummu, makhluk sebelummu, dan juga menciptakan makhluk sebelummu. Ini ada kaitan nanti dengan perdebatan malaikat dengan Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia yang telah merusak, yang melakukan kerusakan di atas bumi? Nanti akan ada mengenai ayat itu. Jadi kalau kita tanyakan, kenapa malaikat tahu bahwa manusia itu melakukan kerusakan di atas bumi? Kan malaikat itu tidak dikasih informasi sama Allah, tapi dia tahu karena tahu sudah ada dulunya gitu. Kan tahu sudah ada dulunya, maka ini ada konteksnya lebih mengait kepada nanti ke ayat 30 nanti itu. Gak apa-apa nanti untuk menguatkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Saya sudah sebutkan di awal bahwa takwa itu datangnya dari iman dan ibadah. Iman ibadah jadi takwa, dan iman ibadah jadi takwa dan jadi hidayah. Ini hidayah yang up to date, hidayah yang tinggi. Jadi ada orang yang mendapatkan hidayah yang tinggi, yaitu hidayah yang didapatkan setelah apa? Setelah iman, ibadah, kan gitu, takwa dan hidayah. Padahal hidayah ini awalnya di awal sebelum Islam, terkadang sebelum memeluk agama Islam, hidayah itu tidak, itu artinya hidayah di sana hidayah bahasa, kalimat bahasa maknawi, tapi kalimat aslinya hidayah itu adalah kepada orang-orang yang beriman, supaya beriman itu, orang yang beriman itu memiliki frekuensi menaik dengan ibadahnya itu. Semakin ibadah, semakin dikasih petunjuk. Semakin iman, semakin dikasih petunjuk. Semakin iman, semakin ibadah, semakin takwa, dan semakin dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini frekuensi. Maka hal ini perlunya didalami, dipahami. Ini Al-Quran sedikit demi sedikit terus. Jadi saya memberikan pemahaman tafsir ini adalah yang terdekat, pemahaman dari ayat tersebut yang terdekatnya, jangan yang jauh. Karena kalau memahami yang jauh, terkadang kita tidak mengerti. Apa artinya kita memahami yang jauh kalau yang dekat tidak? Jangan-jangan kalau memahami yang jauh dulu tidak yang dekat, jangan-jangan jauh, jadi pemahaman yang didapat kita khawatir pemahaman yang salah, gitu. Maka kita ambillah pemahaman yang terdekat. Ketika kita memahami yang jauh juga, tidak akan begitu jauh dari yang terdekat, bahkan akan terpelihara dari kesalahannya. Maka terdekat dulu. Barangkali kalau yang dekat itu contohnya, itulah yang saya sampaikan tadi itu dari ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kenapa manusia, kenapa ubudu dengan rabbakum, dengan rabbakum alladzi khalaqakum? Ini adalah batasan-batasan yang mengandung pemahaman yang tertentu di dalamnya. Ini la'allakum tattaqun, menjadi takwa. Takwa ini datang dari mana? Maaf, dari iman itu, kemudian imannya tidak disimpan, ya, tidak di-PTS-kan, tapi diaplikasikan dengan ibadah, dan ibadah juga setelah ibadah otomatis dengan ibadah ini ada apa? Ada satu setback balasan dari Allah, cashback balasan dari Allah, yaitu ketakwaan. Takwa penting. Kenapa takwa penting? Kenapa takwa penting? Karena takwa itu adalah surga. Ya, widat dan mutakin, bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang takwa. Jadi tidak begitu banyak bahwa surga diberikan kepada yang mukmin, yang beribadah, tidak begitu banyak. Yang lebih kenanya itu ketakwa. Kenapa? Karena sudah mencakup kepada iman dan ibadah dari takwanya itu sendiri. Memang mukmin itu benar, itu untuk membenarkan keimanan, untuk membenarkan keselamatan agama, iman dan ibadah ini. Tetapi kalimat yang menjamin adanya balasan itu adalah takwa. Karena benarnya iman dan benarnya ibadah. Terjadilah level takwa itu, dan dari takwa ini adanya hidayah, dikasih penambahan. Kalau seandainya tidak ada penambahan hidayah, bagaimana orang yang ibadah benar menjadi wali? Ini
Bagaimana orang yang beribadah benar semakin derajat semakin tinggi. Ini berarti mungkin petunjuk di sini, hidayah di sini. Petunjuknya ada sampai ke sana menjadi apa, menjadi derajat tinggi dan wali dan seterusnya. Itu adalah sebagai balasan dari pengamalan dari aplikasi keimanan dan ibadahnya orang itu sendiri. Maka la'allakum tattaqun, la'alla di sini, la'alla litaraji, harapan. Saya sampaikan lagi di sini, harapan di sini mengharap pasti enggak? Saya mengatakan harapan pasti enggak? Hah? Biasanya harapan tidak pasti kan? Biasanya. Tapi di sini pasti itu. Kenapa pasti di sini? Harapan di sini pasti kenapa? Karena Al-Quran yang berbicara. Ya, karena Al-Quran yang berbicara. Jadi harapan dalam Al-Quran itu pasti. Ada dalil dalam Al-Quran itu tidak pasti. Tapi kalau sudah masuk dalam Al-Quran itu, walaupun dalilnya tidak pasti, harapan jadi pasti itu dalil. Banyak dalil yang tidak pasti dari don itu. Don, kapasitas don itu di bawah pasti. Tapi karena don yang masuk di dalam Al-Quran, maka don itu menjadi pastilah. Apa mungkin itu? Ini kehebatan Al-Quran. Dan ini perlu ditelusuri pemahamannya. Tidak mungkin adanya ilmu-ilmu yang lain kalau seandainya tidak ada kepastian dari kalimat tersebut tadi itu. Tidak mungkin pemahaman fikih yang berkembang, tidak mungkin tauhid yang berkembang kalau seandainya dalilnya itu yang tidak pasti. Dari dalilnya yang tidak pasti itu tidak dimasukkan kepada kategori kepastian. Itu terjadi, ada buku-buku yang besar, keilmuan yang besar, tauhid dan fikih yang besar menjadi kepastian walaupun dari awalnya harapan, karena harapan donnya itu tadi menjadi pasti karena donnya berada dalam Al-Quran, maka Al-Qurannya itu sendiri yang mendukung kepada kepastian itu sendiri. Kalau donnya diurang pasti bohong, pasti lemah. Kalau donnya diurang, terkira diurang itu pasti tidak akan kuat, lemah. Tapi ini don yang ada dalam Al-Quran itu adalah kuat dan pasti. Ini termasuk